Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wali ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mahasiswa yang Ibu cintai karena Allah, seyogyanya kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi wasilah ditambahkannya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena hadis-hadis beliau kita bisa memahami perintah-perintah Allah yang ditujukan kepada kita, baik itu wajibnya, sunnahnya, haramnya, makruhnya, mubahnya, semua itu dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kaulan, perkataan, fi'lan, perbuatan, atau takriron atau ketetapan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa yang Ibu cintai karena Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk pada pertemuan pertama di perkuliahan seminar pendidikan agama Islam, dan hari ini kita akan membahas tentang fikih ikhtilaf. Dalam fikih ikhtilaf ini ada 4 pembahasan yang akan kita fahami bersama. Yang pertama adalah hakikat daripada perbedaan itu sendiri. Yang kedua adalah jenis perbedaan. Yang ketiga adalah mengapa perbedaan itu lahir atau muncul. Dan yang keempat adalah bagaimana sikap kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi tentunya di dalam kehidupan dalam pengistimbatan hukum. Baik mahasiswa yang Ibu cintai karena Allah, berbicara tentang perbedaan, kalau kita berbeda itu biasanya kita akan gampang menghujat orang lain, gampang untuk memvonis orang lain salah, dan ini tidak dibetulkan dalam ajaran Islam. Kita fahami dulu perbedaan itu. Kalau kita faham tentang perbedaan, maka akan lahir kebijaksanaan. Fahami karakter seseorang, maka akan lahir timbul kasih sayang. Karena sesungguhnya setiap segala sesuatu itu memiliki perbedaan. Antara laki-laki dengan perempuan saja itu sudah berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Di sini kita akan faham bahwasanya perbedaan itu adalah sesuatu keniscayaan dan pasti akan ada begitu. Nah, jika kita tidak memahami perbedaan-perbedaan, baik itu dalam segi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan lain sebagainya, ini akan menjadi musibah bagi kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan memvonis bahwa kita yang paling benar dan orang lain salah. Kita akan menganggap bahwa ustadz yang kita ikuti itu lebih benar daripada ustadz-ustadz lain yang teman-teman kita ikuti. Ini juga tidak dibetulkan di dalam Islam. Maka kita harus pahami terlebih dahulu perbedaan itu pasti ada. Jangankan manusia, malaikat saja itu pernah berbeda. Ini pernah terjadi, silahkan anak-anakku cek dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, ketika seorang pembunuh yang telah genap membunuh 100 orang, kemudian antara malaikat rahmat dengan malaikat azab itu saling berbeda pendapat. Padahal dalam sebuah riwayat dijelaskan malaikat rahmat dengan malaikat azab itu tidak pernah berselisih tentang status orang yang meninggal. Tetapi dalam hal ini malaikat rahmat dan malaikat azab itu berselisih pendapat perihal orang yang sudah membunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat dan dia wafat dalam perjalanan taubatnya. Ini dua-duanya turun, ya kan? Malaikat rahmat mengatakan bahwasanya saya lebih berhak untuk mengambil nyawa orang ini karena dia sudah bertaubat dan berpindah dari tempat maksiatnya menuju tempat atau qaryah atau desa yang ingin ditempatkan untuk bertaubat.
Tapi malaikat adab mengatakan tidak, dia belum melakukan kebaikan apapun dan dia sudah membunuh 100 orang, 100 jiwa manusia, kan begitu. Nah, disitulah kemudian Allah mengutus malaikat yang kemudian untuk menghakimi di antara dua malaikat ini. Kemudian dihitung jarak tempuh orang yang sedang bertaubat tapi dia sudah membunuh 100 orang. Walhasil kemudian dalam hadis itu dijelaskan orang yang sudah membunuh 100 orang ini kemudian sudah lebih mendekati kepada tempat yang dituju, artinya tempat kampung di mana ingin dia memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita memahami, jangankan manusia, malaikat pun pernah berdebat, pernah melakukan ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat. Apakah orang yang wafat dan sudah bertaubat karena membunuh 100 orang ini adalah termasuk kepada orang yang dimaafkan, yang kemudian ruhnya akan dibawa oleh malaikat rahmat, atau sebaliknya. Itu yang kita harus pahami. Dan perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan para sahabat. Ini pernah terjadi pada penentuan peristiwa Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, tapi kemudian dia melakukan zina. Artinya dia itu zina muhson. Sampai kemudian Ma'is bin Malik ini menebus dosanya, menghadap kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia wafat dalam kondisi setelah dirajam seperti itu. Maka para sahabat pada waktu itu sempat berbeda pendapat. Apakah Ma'is bin Malik termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang husnul khotimah, atau Ma'is bin Malik terkategori kepada su'ul khotimah karena dia wafat dalam kondisi berzina dan dirajam. Kemudian para sahabat pada waktu itu berbeda pendapat, ya, sampai 3 hari mengatakan Ma'is bin Malik ribut, setiap habis sholat itu ribut. Ma'is bin Malik berzina, dia dalam kondisi su'ul khotimah. Ada yang mengatakan Ma'is bin Malik itu adalah husnul khotimah karena dia sudah bertobat dan menebus dirinya, begitu, di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian di hari ketiga Rasulullah baru berkomentar di antara para sahabatnya itu. Jadi ketika 3 hari itu Rasulullah itu diam, ya, diam, tidak membetulkan, tidak menyalahkan di perbedaan di antara para sahabat. Karena kita pahami bersama bahwasanya Rasulullah itu kalau sudah berucap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau sudah berucap itu bukan dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah berikan untuk memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan pada waktu itu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, uskutu, diam. Setelah 3 hari Rasulullah baru memutuskan suruh diam. Istaghfiru, maka beristighfarlah untuk Ma'is bin Malik, karena sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan memahami bahwasanya perbedaan-perbedaan itu akan lahir, akan timbul, dan itu merupakan sesuatu yang memang wajar adanya, begitu ya. Nah, sekarang dalam segi apa sih kita itu berbeda? Kita harus memahami bahwasanya perbedaan itu ada 2. Yang pertama, perbedaan dalam segi akidah atau dalam segi usul, dalam segi dasar. Kalau berbicara tentang perbedaan dalam segi akidah, dalam segi usul, dalam segi dasar, warnanya hanya 2, hitam dan putih. Kalau tidak hitam, ya putih. Tidak ada warna lain ketika dalam berbicara tentang akidah. Jadi kalau misalkan kita mengikuti Allah dan Rasulnya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka putih. Jika kita tidak melakukan itu, maka hitam. Tidak ada warna lain dalam urusan akidah. Karena sesungguhnya dalam urusan akidah hanya ada 2 saja. Hitam ya hitam, putih dan putih. Apa sih contoh nyata begitu tentang perbedaan akidah? Contoh nyata dalam perbedaan akidah ini adalah bagaimana ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh berzina ketika terlambat, tertinggal dari rombongannya, ketika buang air dan lain sebagainya, itu tertinggal dalam satu rombongan dan itu dituduh berzina. Ini masalah akidah. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Atau contoh lainnya adalah bagaimana keimanan kita
antara Islam dengan Ahmadiyah. Itu juga masalah akidah. Kita tidak bisa membenarkan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal-hal seperti ini tidak perlu ada perbedaan yang kemudian dijabarkan terlalu panjang. Yang namanya urusan akidah hanya ada dua, hitam dan putih. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka putih akan kita dapatkan. Jika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hitam yang akan kita dapatkan. Itu berkenaan dengan masalah akidah. Yang kedua, berkenaan dengan masalah ijtihadiyah. Nah, di sini berkenaan dengan masalah ijtihadiyah akan syarat dengan hukum-hukum fikih. Di sini kalau misalkan kita mendapati terjadi perbedaan dalam hukum-hukum fikih, maka kita perlu memahami bahwasanya ini adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari keberadaannya. Karena kalau berbicara tentang perbedaan pendapat di dalam hukum fikih bukan masalah akidah, maka warnanya menjadi banyak. Kalau akidah warnanya hitam dan putih, kalau dalam fikih warnanya itu bisa bermacam-macam. Di sini kita pahami bahwasanya yang memiliki kemaksuman, yang tidak pernah salah ataupun jika salah itu langsung dibetulkan, itu hanyalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita maklumi bersama bahwasanya Rasulullah itu memiliki sifat maksum, ya, maha diampuni, maha dibetulkan begitu. Kalaupun salah langsung dibetulkan oleh Allah. Dan sifat kemaksuman ini itu sudah hilang sepeninggalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berbeda? Karena kita ini bukan baginda Rasul, karena para sahabat bukan baginda Rasul, karena para ulama, para imam itu bukan baginda Rasul yang memiliki kemaksuman yang langsung ditegur jika salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Rasulullah pernah salah? Pernah. Ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendakwahkan para pembesar Quraisy. Kemudian Ummu Maktum memanggil baginda Rasulullah dan Rasulullah bermuka masam karena merasa terganggu pada waktu itu. Maka diturunkanlah Quran surat Abasa. Rasulullah pernah salah. Kemudian Rasulullah juga pernah salah ketika mengharamkan dirinya untuk meminum madu. Emang pernah terjadi seperti itu? Pernah. Jadi waktu itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering minum madu yang disiapkan oleh salah satu istrinya, Maria Kibtiyah. Maria Kibtiyah itu hobinya menyediakan madu untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua istri baginda Rasulullah, Aisyah dan Hafsah, itu merasa cemburu begitu. Ketika Rasulullah mendatangi Aisyah atau mendatangi Hafsah, kemudian mereka berdua ini bersepakat untuk mengatakan ini bau apa. Nah, Rasulullah itu sensitif, menangkap bahwasanya istrinya itu ada kecemburuan terhadap istri yang lain. Ya, maka di situ kemudian Rasulullah mengatakan kepada dirinya di hadapan Hafsah dan Aisyah, mengatakan bahwa sejak hari itu saya haramkan diri saya dari meminum madu. Maka turunlah Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu bik. Kan begitu. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kalau kita pahami, ketika Rasulullah salah langsung ditegur, itu maksum namanya. Maka kita perlu pahami kemaksuman itu tidak ada pada manusia lain selain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada kemaksuman kecuali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan pahami bahwasanya perbedaan pendapat itu akan ada posisinya. Karena salah itu, berbeda itu adalah sebuah sifat yang memang itu dimaklumkan, karena kita disebut dengan manusia ins itu adalah bentuknya atau tempatnya orang-orang yang lalai, yang salah begitu. Tetapi kemudian kita juga tidak memaklumi bahwasanya
karena manusia disifati orang-orang yang lupa dan lalai kemudian kita menjadi betul-betul lalai. Tidak seperti itu. Tetapi kita terus harus berilmu, mencari ilmu untuk menentukan suatu hukum dan mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, ya. Jadi berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, ya, pasti ada begitu. Dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan itu. Karena sekali lagi saya ingatkan, baginda Rasulullah itu memiliki sifat maksum dan kemaksuman itu telah hilang sewafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan memahami bahwasanya ketika pemahaman itu berdasarkan dengan ilmu, kita akan melahirkan kebijaksanaan. Kita akan melahirkan toleransi atau tasammuh yang tinggi jika kita berdasarkan kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kemudian kita akan membahas kenapa sih ulama itu berbeda pendapat, ya. Apakah ulama berbeda pendapat? Beda antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu kan berbeda pendapat. Contoh kecil yang sangat lumrah sekali kita terdengar adalah bagaimana Imam Syafi'i itu memandang bahwasanya hadis yang berkenaan dengan kunut itu status hukumnya hadisnya adalah hasan. Sehingga Imam Asy-Syafi'i itu melaksanakan kunut. Tetapi tidak demikian dengan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya hadis berkenaan dengan kunut itu bukan pada status hasan. Kan begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar. Padahal Imam Ahmad itu adalah salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Nah kan begitu. Kenapa ini berbeda? Dalam kitabnya Al-Khilaf Bainal Ulama, perbedaan di antara ulama, bahwasanya Syekh Utsaimin menjelaskan ada 4, ya, setidaknya ada 4 alasan mengapa kemudian para ulama itu berbeda pendapat. Begitu. Yang pertama, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama, perbedaan di antara para ulama, bahwasanya perbedaan itu terjadi sebab atau faktor yang pertama adalah ada dalil yang belum sampai pada satu ulama sehingga ulama tersebut salah dalam menentukan suatu hukum. Jadi dalilnya sudah ada, tetapi bisa jadi ini belum sampai kepada ulama tersebut. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Mungkin ketika hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, Umar sedang tidak ada. Kan bisa terjadi seperti itu. Sedang diutus di medan perang dan lain sebagainya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, apakah ada contoh dari peristiwa itu? Ada. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib ditanya perihal masa iddah. Perihal masa iddah, masa tunggu wanita yang ditinggalkan suaminya. Kita pahami bersama bahwasanya masa iddah yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dan masa iddah yang hamil, wanita yang hamil itu adalah sampai kemudian melahirkan, hatta ayyadna hamlahunna. Kemudian pada waktu itu Ali bin Abi Thalib berijtihad. Ali bin Abi Thalib berijtihad ketika ada yang menanyakan ada seorang perempuan yang kemudian dia kondisinya hamil, tetapi kemudian dia juga ditinggalkan oleh suaminya. Maka Ali bin Abi Thalib berijtihad pada waktu itu bahwa masa iddah bagi perempuan itu yang diambil adalah falyakhtar ayyuhuma atwal. Dipilih mana yang paling panjang. Jadi kalau misalkan si X hamil baru 1 bulan, kemudian suaminya wafat, maka yang dipilih adalah sampai perempuan ini melahirkan. Dipilih yang paling panjang. Berarti kan kalau hamilnya baru 1 bulan, masih ada waktu tunggu 8 bulan lagi sampai perempuan itu kemudian melahirkan, begitu. Kemudian jika si X ini kemudian hamilnya sudah 9 bulan, tinggal sepekan lagi kemudian dia melahirkan,
Maka Ali bin Abi Thalib karena menetapkan yang paling panjang, masa iddahnya adalah sampai kemudian masa iddah suaminya wafat, artinya 4 bulan 10 hari. Nah, ini ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Dan kita maklumi bersama bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang besar, bukan sahabat, bukan ulama Jabodetabek begitu ya. Tetapi Ali bin Abi Thalib adalah sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah menantu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok salah dalam menetapkan begitu ya? Ini bukan salah, ini adalah hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak tahu bahwasanya ada dalil yang menetapkan tentang hukum tersebut. Padahal ketika terjadi perbedaan seperti itu, sunnahnya adalah, yang benar dalam hukumnya adalah sampai perempuan itu melahirkan. Walaupun suaminya wafat itu sudah besoknya melahirkan, suaminya hari ini wafat, itu tidak mengapa. Dalam hukum fikihnya seperti itu. Bahkan ada salah seorang sahabat pada masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru 1 pekan kemudian dia melahirkan dan suaminya wafat sebelum melahirkan. Baru 1 pekan pasca melahirkan itu didatangi, diketuk pintunya, dilamar oleh laki-laki. Kemudian perempuan ini tidak berani menjawab sampai kemudian mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, akbili, terima kalau memang kamu mau. Di sini kita akan memahami, oh pantas mungkin pada waktu hadis itu diturunkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang tidak bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu pahami bersama, ijtihad itu kalau salah dapat 1, kalau benar itu mendapatkan 2, begitu ya. Jadi faktor pertama yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf di antara ulama adalah dalilnya sudah turun ya, tetapi kemudian salah dalam menetapkan suatu hukum, itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, ini juga pernah terjadi ketika para sahabat, ada rombongan Abu Bakar melakukan perjalanan ya. Melakukan perjalanan kepada suatu tempat di mana perjalanan itu harus melewati satu kampung, dan perkampungan itu sedang terjadi penyakit taun, dan penyakit taun ini penyakit yang menular. Kemudian Abu Bakar dan rombongan ini bingung mau lanjutkan perjalanan, tetapi dengan resiko yang ada harus melewati kampung itu yang sedang terkena taun dan indikasi penularannya sangat tinggi, atau kembali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Padahal mereka itu beriman kepada Allah dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang menularkan kecuali memang atas sekehendak dan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya pada waktu itu? Abu Bakar dan para sahabatnya balik lagi. Dan ketika balik lagi ke Madinah, di belakang itu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang tertinggal rombongan dari Abu Bakar. Dan ketika Abdurrahman bin Auf masih di Madinah dengan baginda Rasulullah SAW, turun satu hadis, itu juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya yang menerangkan bahwa ketika terjadi sebuah wabah, penyakit menular, taun, dan kita ada dalam negara tersebut, dalam kampung tersebut, dalam wilayah tersebut, maka jangan keluar dari wilayah itu. Tetapi kalau misalkan kita akan melewati perkampungan itu dan kita tahu di sana ada wabah taun, maka jangan lanjutkan perjalanan itu dan kembalilah. Nah, ketika Abu Bakar, sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hadapan baginda Rasulullah, itu tidak tahu dengan hadis ini, tetapi tahu setelah melakukan perjalanan dan diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya perbedaan ini akan lahir ketika faktor yang pertama adalah hukum sudah turun, tetapi kemudian salah dalam menentukan hukum, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada dalil yang sampai kepada ulama, tetapi kemudian mengistinbatkan hukumnya atau menyikapi hukumnya itu berbeda.
ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Contohnya apa sih? Contohnya berbicara tentang sholat taubat. Sholat taubat ini berbeda pendapat. Abu Bakar mengatakan bahwasanya ketika kita melakukan dosa dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat taubat. Itu menurut Abu Bakar begitu. Tetapi kemudian tidak dengan ulama yang lain. Tidak juga dengan ulama yang lain. Maka perbedaan itu bisa saja hadir, tergantung dari sisi mana kita menyikapi atau memahami kedudukan hadis itu posisinya. Nah, apakah ada yang lain? Contohnya ada. Contoh sekarang kita di bulan Rajab, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah, Bukhari mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih, sehingga orang-orang yang mengikuti bahwasanya hadis ini bukanlah hadis sahih tidak seraya mengucapkan doa tentang ini, tidak begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini hadisnya adalah hasan, maka silakan berdoa untuk fadhailul a'mal, terserah saja, kan begitu. Nah, di sini kita akan memahami perbedaan-perbedaan itu akan lahir, akan muncul dari bagaimana status pemahaman orang dalam menentukan suatu hadis. Kenapa Bukhari mengatakan bahwasanya doa ini Allahumma barik lana fi Rajab ini kemudian bukan hadis yang sahih? Karena salah satu periwayat dalam hadis itu adalah Abu Raqqat, dan Abu Raqqat itu terkenal dengan hadisnya mungkar. Makanya Imam Bukhari mengatakan dalam Sahih Bukharinya ini adalah tidak sahih begitu hadisnya. Nah, kemudian juga pemahaman-pemahaman sikap dalam pemahaman memahami dalil yang sampai kepada para sahabat itu juga berbeda berkenaan dengan contoh bagaimana kemudian menyentuh daripada kemaluan, ya, bahwasanya kalau berdasarkan daripada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man masaha, barang siapa yang memegang kemaluan, fal yatawaddo, maka wajib baginya dia berwudu. Tapi kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ketika kita memegang kemaluan itu hukumnya batal? Maka Rasulullah mengatakan tidak, karena kemaluan tidak ubahnya sama dengan anggota tubuh yang lainnya, sama seperti pipi, seperti tangan, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Maka dari dua konten hadis yang terlihat seperti kontradiksi, tetapi sesungguhnya tidak kontradiksi. Kenapa? Karena dari hadis itu kita akan memahami bahwasanya mazhab itu ada yang tarjih, membenarkan, ada yang kemudian jami', mengumpulkan, ada yang kemudian nusakh, yang menghapus, begitu posisinya. Dalam kondisi seperti ini kita akan pahami bahwa ketika memegang kemaluan itu tidak berdasarkan dengan syahwat, maka hukum hadis yang pertama yang berlaku. Hukum hadis yang kedua yang berlaku posisinya. Karena kita anggap bahwasanya kemaluan itu sama saja seperti anggota tubuh yang lain. Tetapi tidak berlaku ketika ingin melakukan memegang atau berpegang teguh kepada hadis yang pertama, bahwasanya memegang kemaluan itu adalah harus berwudu. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi pendapat para ulama ini dalam menentukan status hukum, ya. Apakah kemudian ini menjadi batal atau tidak, atau harus wudu atau tidak? Ini juga sama kaitannya dengan pembahasan tentang lamastumun nisa, begitu. Itu faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua adalah dalilnya sampai pada ulama, tetapi sikap ulama berbeda, ya, dalam mengatakan hadis ini. Apakah hadis ini hasan, dhaif, sahih, atau hasan sahih, begitu. Kemudian faktor yang ketiga yang menjadikan kelapa ulama itu berbeda pendapat itu adalah kadang-kadang hadis itu sudah sampai tapi lupa. Loh, kok bisa? Iya, seperti yang saya jelaskan di awal,
Manusia itu adalah mahallul khata wan nisyan, makanya disebut al-insan, lupa. Apakah ini pernah terjadi? Ini pernah terjadi. Terjadi kepada salah seorang sahabat Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu dijelaskan, Umar bin Khattab itu sedang melakukan safar dengan Ammar bin Yasir, ya, sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan, kemudian dua-duanya junub. Begitu. Jangan ditanya kenapa junub, pokoknya junub dua-duanya. Karena dalam hadis itu juga tidak diterangkan kenapa junub. Pokoknya Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir sedang safar, kemudian junub posisinya. Nah, ketika dalam kondisi junub itu mereka tidak mendapati air. Kemudian Ammar bin Yasir menggulung-gulungkan badannya. Dia berpikir kalau wudhu diganti dengan tayamum itu menghilangkan hadas kecil. Dia hanya mengusap muka dan tangan. Karena Ammar bin Yasir memahami dirinya sedang junub, maka berarti harus melakukan lebih dari itu. Artinya debu yang menempel dalam tubuhnya itu harus lebih banyak menurut Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir menggulung-gulungkan badannya sampai penuh dengan debu begitu ya. Tapi kemudian tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu menunda sholat subuhnya sampai menjelang zuhur ketika Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir melanjutkan perjalanan dan ketemu air untuk melakukan mandi pada waktu itu. Sampai di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir kemudian mengadukan peristiwa itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Curhat Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Umar dan Ammar bahwasanya tayamum itu boleh juga bisa menggantikan untuk menghilangkan hadas besar, bukan hanya untuk berwudu. Sampai satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan setelah digantikan oleh Abu Bakar, kemudian kita fahami bersama setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, dan tugas khalifah pada waktu itu adalah juga sebagai pemberi hukum, ya. Jadi kalau ada masalah tanya sama Amirul Mukminin. Pada waktu itu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, bahwasanya saya ini sedang junub dan tidak ada air," begitu. Tetapi Umar bin Khattab qadarullah memang betul-betul dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa Umar bin Khattab. Dan dalam jamaah itu terdapat salah satu sahabatnya adalah Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir itu mengacungkan tangannya. Dalam hatinya berkata, apakah Umar betul-betul lupa begitu kan? Mengacungkan tangannya, kemudian seraya berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Umar, bolehkah saya menghadap kepada Andika, kepada baginda, kepadamu wahai Umar bin Khattab?" Kemudian Umar bin Khattab mempersilahkan Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir membisiki di telinganya Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tidak ingatkah engkau? Dulu kita pernah melakukan safar bersama dan kita junub bersama. Kemudian saya mengguling-gulingkan badan saya di atas tanah. Kemudian kita diskusi dan curhat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan bahwa untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar." Sampai diterangkan sedetail itu, Umar bin Khattab masih bertanya lagi kepada Ammar bin Yasir itu, benar itu yang dikatakan oleh baginda Rasul? Betul-betul Umar bin Khattab itu lupa tentang tragedi itu. Nah, betul Umar bin Khattab. Maka kemudian setelah itu sahabat yang bertanya tadi dijelaskan oleh Umar bin Khattab bagaimana ketentuannya tentang tayamum itu. Ini adalah dalil yang ketiga bahwasanya perbedaan pendapat di antara para ulama itu bisa terjadi karena dalilnya sudah ada, hukumnya sudah pernah diberikan, tetapi dia lupa. Itu yang diterangkan dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama yang dikarang oleh Syekh Utsaimin. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat yang menyebabkan perbedaan di antara para ulama adalah
dalilnya sampai tetapi tidak difahami sebagaimana mestinya atau multitafsir. Dalilnya sudah sampai tapi pemahamannya beda di antara para sahabat. Apakah ini pernah terjadi? Pernah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda kepada para sahabatnya yang sedang melakukan safar, melakukan perjalanan, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi hadisnya begitu. Jangan sekali-kali melakukan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Dan para sahabat yang melakukan safar pada waktu itu berbeda pendapat dalam menanggapi hadis ini. Mereka itu sempat berhenti di tengah jalan. Ini Bani Quraidah masih lama, sedangkan waktu asar sudah mau habis. Kalau kemudian kita sholat asarnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul, harus sholat di Bani Quraidah, maka sholat asarnya berarti menjelang isya. Gitu. Di antara para sahabat yang melakukan safar ini berbeda pendapat. Hadisnya satu, tapi pemahamannya beda. Tapi kemudian pendapat yang lain mengatakan, oh nggak bisa, waktu asar udah mau habis, lebih baik saya sholat di sini. Ada yang sholat di jalan, ada yang kemudian sholatnya setelah sampai di Bani Quraidah, menjelang isya sholat asarnya. Kemudian setelah mereka pulang, menghadap kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita. Itu para sahabat indahnya ya, padahal berbeda, melakukan safar bersama-sama, berbeda tetapi kemudian tidak saling menyalahkan. Enggak kemudian fanatis, oh kamu enggak ikut sama baginda Rasul, kan kata Rasul enggak boleh sholat kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Enggak sampai seperti itu. Mereka kalau melakukan suatu hukum, menetapkan suatu hukum, mesti datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada waktu itu Rasulullah itu tidak membetulkan dan tidak menyalahkan mereka yang sholat di jalan atau sholat yang menjelang isya di Bani Quraidah, karena ada mafhum lain sesungguhnya di balik hadis itu, bahwasanya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak sholat kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah, maknanya adalah ketika melakukan safar itu jangan berleha-leha, sehingga dalam hitungan baginda Rasul harusnya nyampe pada waktu asar. Posisinya seperti itu. Hadisnya satu tetapi maknanya beda. Atau kemudian kita memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya aula mastumun nisa. Bagaimana hukum ketika kita sudah berwudu tetapi kemudian kita menyentuh perempuan, kan begitu. Ini ayat ini sudah sangat familiar. Apakah kemudian ayatnya ada macam-macam? Ayatnya satu, aula mastumun nisa itu, tetapi pemahamannya berbeda-beda. Ada yang memahami bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya bersentuhan itu batal. Bersentuhan itu seperti apa ya, kayak gini, nyentuh. Maka dia batal posisinya menurut Imam Asy-Syafi'i. Tetapi tidak demikian dengan imam yang lain. Karena ada hadis baginda Rasulullah yang menerangkan bahwasanya Rasulullah itu mencium para istrinya ketika sudah berwudu dan Rasulullah tidak melakukan wudu yang lain. Jadi kalau sudah wudu, Rasulullah nyium istrinya, tidak berwudu lagi, menunjukkan bahwasanya lamastumun itu bukan bersentuhan, tetapi adalah bergaul, berhubungan badan dengan istrinya. Makanya baginda Rasulullah mencium istrinya dalam kondisi berwudu, tapi kemudian tidak wudu lagi. Ini juga kita akan dapati perbedaan ketika di Indonesia misalkan, karena menggunakan madhab Imam Asy-Syafi'i, bersentuhan. Mau sholat lebaran misalkan udah dandan rapi, berangkat sama suaminya pegangan, karena di Indonesia maka ini batal posisinya. Karena kita meyakini bahwasanya lamastumun nisa di sini adalah bersentuhan semacam ini. Tetapi tidak demikian ketika kita di Masjidil Haram menggunakan mazhab yang berbeda, kan begitu. Maka tidak terjadi haram di sana, tidak terjadi batal di sana. Karena beda mazhab yang digunakan di Indonesia dengan di tanah haram posisinya. Ini ayatnya satu, tetapi pemahamannya berbeda, begitu ya. Nah, dari keempat alasan-alasan ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama, kita akan memahami bahwasanya perbedaan-perbedaan itu mesti ada. Dan
Bagaimana sikap kita untuk menyikapi atau menyikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah kita? Maka sikap yang pertama adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada pertolongan yang paling baik kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita meminta pertolongan? Dengan melakukan doa, berdoa kepada Allah. Berdoalah bahwasanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Kenapa? Karena kita hidup di zaman fitnah. Kita mau membedakan antara yang hak dengan yang batil, ini sering terbolak-balik. Kita juga sangat sulit untuk membedakan mana jam tangan yang original, mana yang KW, mana HP yang ori, mana yang KW. Membedakan benda saja kita sangat rumit, apalagi membedakan tentang hak yang batil yang memang sedang tercampur aduk di zaman fitnah ini. Maka ketika terjadi perbedaan, jangan mengatakan bahwa si A benar, si B salah, tetapi mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Imam Bukhari ketika ingin menuliskan satu hadis, itu seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, layakkah ini dituliskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Ini subhanallah. Ya, apapun yang ingin kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah, tunjukkan ya Allah kalau itu benar, dan berikan tibaah, begitu ya, pengikutan kepada kita. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, dan tunjukkan kalau itu batil dan jauhkan dari kami. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, dalam menyikapi perbedaan itu adalah setelah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar, kita meminta kepada Allah untuk mencintai orang-orang yang beriman. Rasulullah itu dalam salah satu hadisnya itu meminta kepada Allah tiga cinta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yuqarribuni ila hubbik. 3 cinta yang diminta oleh baginda Rasulullah. Ya Allah, anugerahilah saya cinta hubbaka, cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang selalu mencintaimu, wa amalan yuqarribuni ila hubbik, dan amalan-amalan yang mendekatkanku untuk selalu mencintaimu. Kenapa seperti ini? Karena pada hakikatnya hukum dasar manusia itu adalah saling mencintai. Tidak ada kita diperkenankan untuk saling membenci, ya kan? Kemudian mengadu domba dan lain sebagainya, tidak dibenarkan dalam agama. Maka mintakan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, kita pun akan terbawa kepada mereka golong-golongan itu. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai, begitu ya. Kalau kita ingin dicintai, dihormati, maka kita harus melakukan hal yang sama. Tegur mereka kalau mereka salah dengan cara yang ma'ruf. Menegur di hadapan umum itu bukan menegur namanya, tetapi menjatuhkan. Ingat apa yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Ammar bin Yasir ketika ingin menyampaikan pendapatnya kepada Umar bin Khattab, tidak lantas kemudian ngomong di halayak itu, tidak, tetapi datang di hadapan Umar bin Khattab dan membisikkan kepadanya. Menegur itu harus dengan cara yang ma'ruf, begitu ya. Dan itu adalah bentuk cinta kepada kita pada sesama, begitu. Kemudian sikap kita yang ketiga ketika terjadi perbedaan adalah cintai para ulama, hormati para ulama. Kenapa? Karena saya tadi sudah bahas, tidak ada yang maksum kecuali baginda Rasulullah SAW. Ketika ulama itu terjadi kesalahan, maka itu adalah sesuatu yang sangat wajar adanya. Maka hormati para ulama, jangan justifikasi kesalahannya, karena sesungguhnya manusia itu letaknya ada pada kesalahannya. Ijtihad, jika benar pahalanya 2, jika pun salah maka pahalanya 1, begitu. Jadi kita harus tetap menghormati ulama. Jangan kemudian kita fanatisme terhadap satu ulama. Ada yang datang, kamu guru ngajinya siapa? Oh maaf, kita nggak seguru. Ini tidak diperkenankan, begitu ya. Jadi kita harus tetap menghormati para ulama, begitu. Kemudian kita harus melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, ya.